Mayoritas umat beragama meyakini bahwa hidup di dunia saat ini hanya bersifat sementara. Ada alam lain yang lebih kekal setelah berakhirnya kehidupan di dunia, yang sebagian besar umat beragama menyebut dengan alam akhirat. Di dalam periode kehidupan dunia yang singkat, manusia sebenarnya menjalani proses seleksi dan penilaian. Bagi yang mendapatkan predikat manusia baik menurut Tuhan, maka imbalan kehidupan di akhirat adalah surga. Suatu kehidupan yang ideal, penuh kemakmuran, kasih sayang, kedamaian, dan keindahan. Sebaliknya bagi yang mendapat predikat buruk, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, kondisi kehidupan yang mengerikan, penuh siksaan dan penderitaan. Jadi surga dan neraka adanya di alam akhirat, suatu periode kehidupan yang dibangkitkan setelah kematian atau setelah kiamat, yaitu kehancuran yang membunuh semua kehidupan di dunia. Manusia yang sudah mati tinggal tulang belulang ataupun yang sudah menjadi fosil, atau bahkan yang sudah tidak nampak bersisa, semuanya akan dibangkitkan dan menjalani proses pengadilan Tuhan. Apakah nantinya pantas masuk surga atau harus masuk neraka? Dalam kaitan tersebut tentunya akan timbul banyak pertanyaan di benak kita masing-masing. Di antaranya, yang pertama, sebenarnya di manakah letak surga dan neraka? Kedua, bagaimana proses manusia dibangkitkan? Ketiga, bagaimana sistem pengadilan Tuhan dijalankan? Keempat, bagaimana jalan yang benar menuju ke surga? Dan yang terakhir, seperti apa kondisi kehidupan di surga dan neraka? Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Di manakah letak surga dan neraka? Sebagian umat beragama beranggapan bahwa surga dan neraka adanya di alam roh di atas langit yang jauh di sana. Anggapan tersebut berpangkal dari pemikiran Plato, filsuf kuno Yunani di abad ke-5 sebelum Masehi. Plato yang dikenal sebagai bapak filsafat dunia, dalam teorinya menyatakan bahwa di atas langit ada alam ruh atau alam Tuhan. Di dalam alam tersebut semua ruh ada dalam keadaan suci. Namun karena suatu hal, terpaksa ruh manusia diturunkan ke bumi, sebuah tempat yang dianggap fana, kotor, dan penuh dengan dosa. Lebih lanjut, Plato mengatakan, untuk membersihkan jiwa, manusia harus mengekang semua hawa nafsu dan menjauhkan diri dari kehidupan duniawi yang dianggap fana, menyendiri, membebaskan diri dari ikatan sosial dengan jalan meditasi atau bertapa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan cara tersebut, maka jiwa manusia akan kembali menjadi bersih dan memancarkan cahaya kebaikan. Saat manusia meninggal, ruhnya akan diangkat ke langit. Ruh yang bersih atau suci akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan ruh-ruh manusia yang jahat akan dibelenggu di dalam neraka. Di sisi yang lain, ada pandangan yang lebih realistis dan bertolak belakang dengan pandangan di atas. Pandangan yang menyatakan bahwa kebangkitan kembali manusia bukan dalam bentuk ruh, tetapi jasad biologis manusia yang direkonstruksi ulang dari sisa tulang belulang manusia. Pandangan ini secara otomatis menyimpulkan bahwa surga dan neraka adanya di bumi. Mengapa demikian? Hal ini sesuai dengan fakta real bahwa manusia sebagai penghuni bumi. Manusia tidak bisa hidup di langit atau di planet-planet yang lain. Kalaupun dipaksakan, harus menggunakan pakaian dan peralatan khusus yang sangat canggih. Di dalam tata surya kita, bumi adalah satu-satunya planet yang sesuai untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tuhan sudah merancang jarak ideal bumi terhadap matahari, sehingga suhu di permukaan bumi sangat ideal untuk kehidupan, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Dengan suhu yang ideal, maka keberadaan sebagian besar air di bumi tidak membeku karena kedinginan dan tidak mendidih karena kepanasan. Hanya di tempat-tempat tertentu air bisa membeku dan mendidih. Keberadaan air tersebut menjadi faktor utama pembangkit kehidupan makhluk biologis. Keberadaan air yang melimpah dengan penyinaran matahari sebagian menguap menjadi awan dan akan turun kembali sebagai hujan. Dengan hujan akan menumbuhkan beragam tanaman. Selanjutnya, rancangan teknologi Tuhan menumbuhkan faktor pembatasnya.
yaitu binatang pemakan tumbuhan atau herbivora. Agar binatang-binatang pemakan tumbuhan tidak meledak tak terkendali populasinya, Tuhan menciptakan faktor pembatas berikutnya, yaitu binatang pemakan binatang atau karnivora dan binatang pemakan segala atau omnivora, termasuk manusia dalam golongan ini. Dan Tuhan juga menciptakan jasad pengurai untuk merubah semua bangkai tumbuhan dan binatang menjadi unsur yang bisa menyuburkan tanah dan memberikan nutrisi bagi tumbuhan. Nah, dalam proses makan-memakan antar jenis makhluk hidup menjadi suatu rantai makanan atau jaring-jaring makanan, saling melengkapi, saling membatasi, dan semua dirancang dengan sangat teratur dan seimbang. Jadi secara kodrat, manusia menjadi bagian dari keseimbangan di bumi, bagian dari ekosistem yang ada di bumi. Namun sayangnya, mayoritas manusia justru menyalahi kodratnya. Mereka menyalahgunakan karunia ilmu dan kecerdasan dari Tuhan untuk merusak keseimbangan demi memenuhi ambisi keserakahannya. Mereka merusak ekosistem dan habitatnya sendiri, sehingga akan berujung pada bencana dan kehancuran di bumi. Kemudian bagaimana dengan tata surya yang lain? Rancangan Tuhan sangat teratur dan sistematis. Bumi adalah bagian dari tata surya, di mana matahari sebagai pusatnya. Kumpulan tata surya membentuk galaksi. Kumpulan galaksi membentuk suatu sistem yang lebih besar, dan begitu seterusnya hingga terbentuk alam semesta. Menurut para astronom, bintang-bintang yang bertebaran di langit keberadaannya sama seperti matahari. Mereka bersinar, mempunyai medan gravitasi, dan dikelilingi oleh planet-planet, membentuk seperti tata surya kita. Jika rancangan tata surya tersebut tersusun seperti tata surya kita, maka bisa dimungkinkan ada bumi-bumi dan kehidupan lain di luar angkasa. Para ahli memperkirakan ada 100 miliar lebih bintang di dalam galaksi Bima Sakti, yang berarti bisa dimungkinkan ada 100 miliar tata surya. Ada 100 miliar planet yang seperti bumi di dalam galaksi Bima Sakti. Namun perlu diingat, jarak antara tata surya sangat berjauhan. Menurut para ahli, jarak bintang terdekat yang dikenal dengan nama Proxy Centauri dengan bumi kita adalah 4,2 juta tahun kecepatan cahaya. Dan itu di luar jangkauan kemampuan teknologi manusia. Perlu kalian ketahui, kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 atau 300 juta meter per detik atau 300.000 kilometer per detik. Sementara roket tercepat saat ini adalah rudal Avangard buatan Rusia. Rudal yang diklaim Putin sanggup melesat dengan kecepatan 28 Mach atau sekitar 34.000 km per jam, jadi masih jauh dari kecepatan cahaya. Apalagi dengan jarak 4,2 juta tahun cahaya, tidak akan ada teknologi yang mampu sampai ke sana. Begitu juga jika ada manusia di tata surya yang lain, juga tidak akan mampu menjangkau bumi atau tata surya kita. Jadi Tuhan menciptakan bumi dan seisinya, semua dihamparkan untuk menunjang kehidupan manusia. Begitu juga Tuhan menciptakan matahari dan menyeimbangkan dengan benda-benda langit yang lainnya, membentuk sistem tata surya yang maha teratur dan seimbang. Semua diperuntukkan untuk menunjang kehidupan manusia. Semua ini adalah karunia yang luar biasa dari Sang Maha Pencipta. Tapi mengapa manusia tidak mensyukurinya? Mengapa manusia justru merusak mahakarya Tuhan yang diperuntukkan kepada mereka? Jadi di bumilah tempat yang ideal bagi manusia. Di bumi inilah manusia dihidupkan. Di bumi ini manusia dimatikan. Dan di bumi ini juga manusia akan dibangkitkan. Yang berarti di bumi inilah keberadaan surga dan neraka nantinya, yaitu setelah berakhirnya periode kehidupan dunia dan dibukanya periode kehidupan akhirat.